106.2 FM Bensu Radio Bang None. Masih baik lagi barengan sama Inong Ocem tentunya di sore hari ini. Nah, gue mau bukan nyindir sedikit tapi gue mau info buat Abang None tentang kanker nih Abang None ya. Karena yang kita tahu namanya kanker nih enggak cuma menyerang orang dewasa. Benar gak sih? Oh benar dong ya. Kanker tersebut ini juga menyerang anak-anaknya Bang None ya. Nah kali ini Inong Ocem mau berbagi info sedikit sama Bang None semuanya bersama Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia atau YKKI, yaitu bersama Ibu Ira Sulistyo ya. Kita mau ngobrolin tentang yang namanya kegiatan di bulan Februari ini tentunya di tanggal 15 nih ya. Ada acara apa? Terus ada kegiatan apa di YKKI tersebut. Nah kalau gitu Abang None langsung aja Inong Ocem sambungin ya by phone kita sama Ibu Ira tentunya. Sambil ditunggu ya, kita bakalan tahu tentang yang namanya kanker pada anak. Apa aja sih menyerangnya, di mana aja sih biasanya ya. Kalau gitu sambil kita menunggu Ibu Ira. Halo, selamat sore. Sore juga. Dengan Ibu Ira. Saya sendiri siap. Siap. Aku dengan Inong Ocem dari Bensu Radio. Iya, selamat siang Mbak Inong. Selamat siang Mbak Ibu. Inong kan ya? Iya, boleh Mbak Inong. Kebetulan Ibu Ira ini adalah Ketua Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Betul Ibu? Betul sekali. Terima kasih untuk kesempatannya ya. Oke. Dengan Abang dan None dari Bensu Radio. Nah ini yang kita tahu dan aku dengar nih tanggal 15 Februari ini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Kanker Anak Internasional atau HKI. Tema apa yang dicanangkan di tahun ini kira-kira Bu Ira? Ya, kita kan sebagai anggota dari CCI, Childhood Cancer International, kita organisasi anggota dari organisasi internasional itu ya. Ya selama berturut-turut 3 tahun tuh ada macam-macam. Jadi tahun 2024 itu unveiling challenges. Jadi untuk mendeteksi atau mengetahui apa sih tantangan-tantangan kita. Terus tahun 2005 itu adalah inspiring action. Jadi aksinya apa sih yang kita lakukan gitu. Nah tahun 2026 ini adalah impact-nya, apa yang kita peroleh di dalam melakukan yang tadi di 2 tahun itu. Apa yang kita dapatkan tentunya dari tantangan sehingga menjadi lebih baik, kira-kira gitu. Jadi itulah kita berusaha juga mendukung pengobatan atau perawatan anak-anak kanker di Indonesia. Itu yang kita lakukan. Oke baik, tapi sebagian Abang None mungkin belum ada yang tahu nih. Kalau misalnya YKKI ini bertempatnya di mana untuk alamatnya? Iya. YKKI ini kan pusatnya di Jakarta, ya kan? Pusatnya di Jakarta, di Jalan Percetakan Negara ya. Jadi kami punya rumah singgah. Itu adalah program utama YKKI ya. Kita punya rumah singgah, namanya Rumah Kita. Kita punya program pendidikan untuk anak-anak yang sedang berobat, baik di rumah sakit maupun di rumah singgah, di Rumah Kita. Jadi itu namanya programnya Sekolahku. Selain itu juga kita banyak juga kegiatan-kegiatan yang lain ya. Misalnya kita membantu. Pemerintah kan sekarang udah sangat bagus dengan BPJS, tetapi kan ada juga biaya-biaya yang tidak ditanggung BPJS. Nah kami berusaha membantunya. Dan itu semua berlaku untuk YKKI yang di Jakarta maupun di cabang-cabang kita. Kita punya cabang di 7 kota ya. Jadi ada di Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, terus di Makassar, Pekanbaru, dan Manado. Itu semua SOP-nya sama. Jadi kita membantu anak-anak yang sedang berobat, kita juga memberikan pendidikan untuk anak-anak, membantu biaya BPJS, transportasi antar jemputnya, pendampingan bagi anak-anak yang sedang berobat, dan juga penggalangan dana tentunya. Oke, baik. Jadi lengkap banget ya Bu Ira ya. Terus untuk YKKI sendiri nih mengadakan event rutin berjudul Berani Gundul. Nah, dalam rangka HKI ini bagaimana cerita dibalik nama acara Berani Gundul dan bagaimana harapan Ibu dalam penyelenggaraan acara ini? Ya, Berani Gundul ya, tagar Berani Gundul ya, hashtag Berani Gundul itu
kita adakan kalau nggak salah udah 10 tahunan deh, dimulai dengan di Jogja, dan kemudian setiap tahun kita lakukan, dan itu di semua kota cabang kita juga, semuanya dalam rangka Hari Kanker Anak, itu tanggal 15 Februari. Tapi nggak selalu tanggal 15, jadi tergantung ya, cabang-cabang yang lain tuh melakukannya kapan. Tapi intinya adalah, kenapa kok tagar berani gundul, itu anak-anak yang sedang di kemo itu kan umumnya rambutnya botak ya. Jadi kita mengajak masyarakat untuk peduli dan menunjukkan empati ya, bahwa kepada anak-anak yang sedang berjuang ini. Jadi bahwa gundul itu cool loh, gundul itu it's okay gitu loh ya, karena itu bagian dari pengobatan. Jadi gundul itu karena dia karena dia harus gundul atau menjadi gundul karena di kemo, sehingga kita mesti bantu dia, dan sekarang itu juga anak-anak udah gundul it's okay gitu loh. Jadi makanya kita bikin acara berani gundul ini. Tapi tidak harus gundul, intinya adalah pokoknya potong rambut, trimming sambil berdonasi. Jadi kita sebetulnya acaranya adalah penggalangan dana, terus juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kanker anak itu bisa sembuh. Kita juga mengajak media juga untuk menyuarakan atau mengedukasi masyarakat, memberikan informasi bahwa ada YKK loh, yang kalau bila ada anak yang kena sakit kanker, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada kita akan bantu, gitu kira-kira. Oh gitu. Tapi ini tahun ini YKK ini akan berusia 20 tahun di bulan November nanti. Ya, terus apa saja yang sudah dicapai oleh YKK dan apa rencana besar ke depannya nanti? Waduh, YKK itu sekarang ya, puji Tuhan ya, alhamdulillah kita udah memiliki rumah singgah itu di 8 kota. Di mana kita juga udah cukup banyak anak yang tinggal di rumah singgah kita atau rumah kita itu ya. Itu kan biasanya kalau yang tinggal di rumah kita ini kan anak dengan orang tuanya. Bila anaknya di bawah 5 tahun, dia boleh bapak dan ibunya. Bila di atas 5 tahun, hanya satu orang tuanya. Nah, selama mereka tinggal di YKK itu, mereka cukup lama, karena pengobatan anak kanker ini kan juga lama ya, antara 2 tahun, bisa 3 tahun. Nah, mereka tinggal sama orang tuanya. Kita selalu himbau mereka, kalau bisa jangan pulang-pulang deh, gitu loh. Karena apa? Supaya mereka tuh betul-betul berobatnya tuntas. Jadi jangan sampai pengobatannya kanker itu gagal, sebetulnya bukan karena penyakit kankernya, tapi karena komplikasi yang lain, gitu loh. Jadi ini yang kita nggak mau. Nah, yang sudah kita bantu selama ini, dari tahun 2006 ya kita berdiri, dan ini di seluruh Indonesia, itu kurang lebih 4.000 anak sudah kita bantu ya. 4.000 anak plus kurang lebih 6.000 orang tua. Jadi bayangin aja nih, 4.000 anak dari 5.000 orang tua kan hampir kurang lebih 10.000 yang tinggal di rumah kita, di mana mereka tinggal tuh semua kebutuhannya kita siapkan. Jadi dari mulai makannya selama sehari 3 kali atau sehari bisa 10 kali tergantung kondisi anak ya. Belum lagi kita bantu susunya, kita bantu pampersnya kalau memang mereka membutuhkan, kita bantu juga untuk kebutuhan ini deh sehari-hari. Belum lagi dukungan non BPJS ya, obat-obatan ataupun sarana lain, itu transportasi dan lain sebagainya. Itu bayangin sejak sudah menjelang 20 tahun kita bantu semua seperti itu. Nah, itulah yang kita capai ya di dalam pelayanan untuk rumah kita. Nah, tadi saya juga cerita mengenai kita juga punya sekolah ya. Anak ini walaupun lagi dirawat, anak-anak YKK ini, anak penderita kanker itu sebetulnya anak-anak normal yang sedang sakit. Jadi bukan disabilitas. Jadi dikala mereka kondisinya baik, ya mereka seperti anak normal lainnya gitu loh. Jadi mereka juga semangat untuk sekolah. Jadi YKK itu kerjasama dengan rumah sakit terdekat ya, atau rumah sakit pemerintah ya, di kota-kota yang tadi kita punya cabang. Nah, itu mereka juga sekolah di rumah sakit tersebut.
Jadi kami bekerja sama dengan rumah sakit itu, terus kita dapat ruangan gitu. Kita sebutkan namanya sekolahku. Anak-anak yang lagi dirawat tuh kalau lagi badannya enak dan dimungkinkan oleh dokternya boleh ke ruang sekolah itu, ya pada datang ke ruang sekolah itu belajar. Tapi bila kondisinya kurang baik atau tidak memungkinkan, jadi guru-gurunya yang datang ke tempat tidurnya. Jadi mereka tetap belajar. Dan juga yang lebih penting lagi, sekolah ini bukan cuma asal-asalan sekedar ngisi ilmu ya, tetapi kita melakukan pendekatan. Jadi kita komunikasi dengan sekolah asal masing-masing. Jadi dikala pasien tuh tinggal di rumah kita langsung udah minta fotokopi raportnya dong gitu ya, bagi anak yang udah usia sekolah ya. Supaya apa? Supaya kita bisa kemudian menghubungi sekolah-sekolah mereka dan menyampaikan informasi bahwa anak ini memang lagi sakit, kita confirm ya. Tapi jangan dia diputus ya sekolahnya karena dia belajar di sekolahku gitu loh. Nilai-nilainya kita transfer ke sekolah asal. Jadi tiap-tiap anak tuh kita lakukan seperti itu. Awalnya memang susah karena mereka kan sekolah-sekolah kan belum tahu ya kaki, belum tahu ini sekolahku ini apa sih gitu loh ya. Tapi lama-lama dalam perjalanannya karena kita juga sering mengedukasi ya, jadi akhirnya mereka tahu sehingga mereka bisa menerima nilai transfer yang kita. Jadi segitu anak selesai pengobatan kembali ke kampungnya dia nggak putus sekolah. Gitu loh. Itu pentingnya ya. Luar biasa Itulah sekali Bu Wira ya. Tapi ini bagaimana kondisi anak-anak pejuang kanker di kaki? Apakah kami nih atau misalnya barangkali semua pendengar Abang None nih bisa nengok dan menghibur mereka untuk datang ke rumah yayasan ini? Oh boleh dong. Kita Boleh kan ya? memang karena kita kan YKK ini hidup atau bisa berkembang, bisa melayani, itu adalah berkat donasi dari banyak pihak. Jadi kita tuh bukan siapa-siapalah, kita hanya bisa mengkoordinir dan melayani, tapi tetap kita harus dibantu oleh para donatur, para pemerhati, perusahaan-perusahaan yang peduli. Jadi disitulah kami menerima donasi dan tentunya mereka juga pengen berkunjung dong ke YKK untuk melihat bener nggak sih nih YKK ngerjainnya gitu loh. Jadi ya kita perbolehkan. Yang penting terjadwal dengan baik, kita atur. Kalau bisa hanya 1 hari itu kita hanya terima 1 kunjungan. Jadi supaya anak-anak juga nggak capek ya. Betul. Jadi itu harus dijadwal. Terus kita pun juga mengedukasi masyarakat juga bahwa kanker anak bisa sembuh loh, kanker anak itu tidak menular loh, kanker anak itu umumnya anak-anak normal yang lagi sakit kanker. Jadi jangan terus seakan-akan takut mau lihat atau apa gitu ya. Jadi itu di situ kita mencoba menyampaikan. Juga ya kita banyak sekali dengan berbicara dengan seperti dengan Radio Benz ini atau dengan media online, dengan media ya. Yang kali ini kita kan bermitra dengan Detikcom untuk media online-nya ya. Jadi kita banyak dibantu. Jadi ini kerjaan banyak orang. Jadi nggak mungkin YKK sendirian. Jadi kalau ada yang datang berkunjung tentunya kita senang sekali. Luar biasa sekali Ibu. Tapi Ibu ya, aku doakan semoga nanti apa yang Ibu sudah capai di umur 20 tahun si YKK ini makin sukses ya. Amin, terus juga programnya ya, makin luas, makin lancar. Pokoknya banyak-banyak investor atau donatur yang makin banyak bergabung dengan YKK. Amin, makasih untuk doanya. Oke, baik Ibu Ira, terima kasih untuk bincang-bincangnya kita di sore hari ini. Semoga YKK sukses selalu, ya buat Ibu juga sehat selalu. Ya, terima kasih dan semoga juga Benz Radio yang selalu mendukung kita dalam semua kegiatan juga tetap jaya, tetap sukses, hadir untuk masyarakat Betawi dan sekitarnya. Jadi Abang dan None juga bisa menerima informasi ini. Jadi kalau seandainya mau berkunjung ke YKK jangan lupa telepon ke YKK di 021 428 72556 ya.
Oke. Itu harapan kita. Boleh aku nyebutin nomor rekening nggak? Bo Barangkali ada yang mau bantu ya. boleh, boleh. Boleh ya. Iya. Oke. YKK bisa menerima donasi berapapun ya. Jadi kita istilahnya 10.000 pun kita nggak masalah, 5.000 pun juga kita nggak masalah. Sebab setiap rupiah itu merupakan bantuan yang tak terhingga. Dan itu bisa ditransfer langsung ke rekening YKK ya, di BCA 267 300 9727. Saya ulang ya, BCA rekening 267 300 9727. Terima kasih untuk pendengar semuanya dari Abang None, dan terima kasih Mbak Inong dari Benz Sama-sama, Radio. Ibu Ira. Sukses selalu. Amin, sukses juga buat Bu Ira ya. Terima kasih Bu Ira kalau gitu. Kita Makasih. pamit dulu buat semuanya Bang None. Terima kasih Bu Ira, selamat sore. Selamat sore. Nah, Bang None, itulah bincang-bincang kita bersama Ibu Ira. Ya, jangan kemana-mana, Bang None.